Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala nikmat wal islam wal iman wa kafa biha min nikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati para habaib, para guru-guru, dan tidak lupa yang menjadikan ini acara tersenggaranya semuanya, mudah-mudahan beliau semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, beliau kesehatan jasmani dan rohaninya, diganti apa yang menjadikan sebab tenaga yang keluar, harta yang keluar, berikan keluar, semuanya diganti lebih oleh Allah Ta'ala. Berkat ini majelis, berkat ini untuk memperingati manaqib Siti Khadijatul Kubra. Hadirin wa hadirin rahimakumullah, wa hadirinku dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita tetap di dalam satu keadaan diberikan sehat wal afiah sama Allah Ta'ala, dalam satu kenikmatan diberikan oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan kita untuk kumpul di tempat yang penuh berkah, tempat yang penuh dengan mahfirah, tempat di mana ini jadikan mustajabahnya doa kita, tempat di mana ini Allah Ta'ala memandang dengan satu rahmatnya dari Allah Ta'ala, di mana ini kita duduk di majelis-majelis yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan di mana ini tunjukkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita, kita dimudahkan bisa kumpul di tempat yang penuh berkah ini, ikhwan. Ini satu fadilah. Ini fadilah yang sangat besar. Kalau kita nggak menyangka, mungkin pian ada satu acara yang lain, mungkin pian ada satu usaha yang lain, mungkin pian ada hal-hal yang lain, tapi pian tetap untuk hadir majelis ini. Karena apa? Karena Allah cinta dengan pian. Allah cinta dengan pian, pian digerakkan di tempat yang baik, bukan di tempat yang buruk. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, kif kita dengan Allah. Kayak apa hubungan kita dengan Allah? Seberapa besar hubungan kita dengan Allah? Coba kita lihat, ikhwan. Yang menggerakkan kita siapa? Allah. Yang menciptakan kita Allah. Bahkan waktu kita kuring, yang menggerakkan jantung kita Allah. Allah minta apa sih sama kita? Gak ada lagi cuma satu liya'budun, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, untuk jadi orang yang baik, makhluk yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita mengerti bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Syekh Abi Yazid Al-Bustami dinasihati oleh Syekh Akar Anjing untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Barang wali min awliya'illah, ikhwan. Kita kif ini, saudara. Dikisahkan ada seorang pengusaha yang kaya raya, dan orang ini tidak pernah sakit. Suatu ketika diberi ujian sama Allah Ta'ala dengan garing sakit ini, dia sampai masuk rumah sakit, berinfus, diberi satu bantuan oksigen. Dalam hitungan satu hari, berapa botol yang dia habiskan itu oksigen. Setelah sehat walafiah, dia diberi satu sodoran untuk tagihan untuk membayar ini. Dia menangis, ini orang tadi. Padahal dia orang kaya raya. Dokter bingung, kenapa dia menangis? Ulun menangis bukan ulun tidak mau untuk bayar ini. Ulun menangis ini ulun sadar, selama ulun hidup ini ulun belum pernah bersyukur sama Allah Ta'ala. Dengan sakit inilah aku menggunakan dengan oksigen ini sekian juta harus keluarkan. Kif kalau Allah Ta'ala yang harus meminta aku harus membayar mulai aku lahir sampai detik ini berapa miliar, mungkin berapa triliun harus aku bayar. Tapi Allah Ta'ala tidak menagih dengan itu. Lihat kesadaran mereka untuk bersyukur sama Allah Ta'ala. Kalau kita kayak apa? Kita seberapa besar kita syukur kepada Allah Ta'ala? Kalau kita masih bermaksiat sama Allah Ta'ala, itu bukan mengatakan kita syukur dengan Allah Ta'ala. Padahal pian sudah kasih sehat. Lupakah dengan sehat pian? Kan lupakah kita sering dikasih nasihat, masalah sehat kita kayak apa? Lupakah kita nanti di hadapan Allah Ta'ala, masa sehat kita ditanyakan oleh Allah Ta'ala? Masa sehat, masa kepanjang umur kita, masalah afiat kita, semuanya harta kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala, ikhwan. Maka oleh karena itu inilah majelis untuk kita supaya introspeksi diri kita pada Allah Ta'ala, ikhwan. Kita untuk bersyukur sama Allah Ta'ala mungkin kita belum bisa. Kenapa? Wasilahnya kita belum kita melakukan di situ. Siapa wasilah kita? Nabi Muhammad SAW, ikhwan. Pelantara kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW. Kalau pelantara kita Nabi Muhammad SAW, kayak apa kita dengan Nabi Muhammad SAW? Sekedar bersolawat, ya itu solawat sudah satu anjuran. Apa yang kita kerjakan? Apa kita akan banggakan kepada Nabi Muhammad SAW? Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang pian tegakkan? Berapa besar
hal-hal yang menjadikan sebab dia menghindarkan itu satu dosa. Berapa banyak dia menggunakan harta, pikiran untuk hadir majelis ini untuk Nabi Muhammad SAW. Ikhwan, coba jawab pada diri kalian, ikhwan. Dan ini sudah dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita dimasuki di bulan Ramadan, dikatakan ini Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad. Disampaikan di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Rajab syahrullah, Sa'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Kita digandengkan. Sebelum kita menyampaikan, digandengkan dengan bulannya Nabi Muhammad, dengan bulannya Allah Ta'ala. Suatu momen yang sangat besar yang kemarin 2 bulan kemarin kita meringati Isra wal Mi'raj, itu momen yang sangat besar buat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita diberikan 2 bulan Ramadan ini sangat besar mulian kita. Apa kita yang kita harapkan sini? Lailatul Qadar, ikhwan. Jelas untuk umat Nabi Muhammad yang besar waktunya ini Lailatul Qadar. Yang kita harapkan Lailatul Qadar. Untuk mencapai, untuk kita jadi Lailatul Qadar, kayak hubungan kita. Kayak apa kita mengerjakan? Kayak apa kita syariat-syariat kita yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Sudah bujurkah kita kerjakan? Atau sekedar gitu aja? Kita yang merasakan nantinya. Kita akan mengetahuinya nantinya kalau kita sudah roh kita hendak dicabut dari tubuh kita, kita ditunjukkan film kita. Waktu kita di dunia kosong kita, waktu kita bermaksiat, waktu kita buang yang sia-sia waktu ini semua, kita mengatakan ya Rabb, kembalikan aku akan lebih khusyuk lagi untuk ibadah, enggak ada kisahnya lagi. Jangan sampai kita akan menyesal. Penyesalan bukan di belakang, penyesalan di depan yang harus kita kerjakan. Karena itu Allah memberikan kita untuk kumpul di sini untuk apa? Untuk kita supaya introspeksi diri dengan adanya majelis taklim ini, dengan adanya acara memperingati Haul Siti Khadijatul Kubra. Di momen di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita lihat, maaf, perlu nggak panjang lebar ya, karena mungkin sudah sering dengar ceramah. Kita nanti ada Habib Hambali ini yang akan memberikan pada beliau ini dai Allah. Kalau ulun bukan ikhwan, ulun hatam beliau. Ulun hatam beliau aja di sini. Cuma ulun mukadimah aja, ini bukan ceramah, ini mukadimah. Dia ngarannya Hambali, bukan dia mengikuti Hambaliyah, bukan. Dia tetap Imam Syafi'i ngikutinya. Hati-hati. Nanti banyak orang mengatakan gitu, oh ngaran itu ngikut dari ngaran itu, gak ada. Dan kita ini ikhwan, kembali lagi di sini. Untuk kita kembali kepada sampai untuk kepada Rasulullah SAW, ini kita harus pikirkan. Lihat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat di Haul Siti Khadijatul Kubra ini, memang kita sering dengar beliau bajunya tambalan dengan 83 tambalan, kita sering tahu. Dan kita sudah mendengar kekayaan beliau sepertiga di Mekah itu diculung semuanya kepada Nabi Muhammad. Kita sudah dengar, ulun nggak melihat itu semuanya, yang ulun lihat akhir dari kalamnya Siti Khadijatul Kubra. Apa kalimat itu? Dia mengatakan kepada anaknya Fatimah Tusyahra yang masih kecil itu, ya Fatimah, sampaikan kepada Mbah Gilian, mintakan surban yang dia waktu beliau menerima wahyu Allah Ta'ala untuk menyelimuti tubuhku, supaya waktu aku nanti di dalam alam barzah, aku takut dalam siksanya Allah Ta'ala. Ikhwan, lihat wanita yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah Ta'ala, satu-satunya wanita yang pertama mendapat ini kapan dari surga, tapi dia masih merasakan takut untuk menghadap pada Allah Ta'ala. Lihat keagungan beliau, lihat kebesaran beliau, dia masih merendahkan diri untuk merasakan takut kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita banyak lupa dengan pada Allah Ta'ala, kita banyak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kita banyak lalai kepada Allah Ta'ala, bahkan kita santai-santai gitu aja, nggak ada satu keinginan kita untuk sampai dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Lihat Siti Khadijatul Kubra itu, bahkan untuk cintanya kepada Nabi Muhammad SAW sampai segitu jauhnya dia. Bukan hartanya aja, semuanya culung kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini anak umur 14 tahun. Seorang anak laki-laki umur 14 tahun dari keluarga yang biasa, dan dia aktivitas dia cuma reparasi jam aja ini. Tapi cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Bukan dia cinta aja, Nabi Muhammad cinta dengan itu anak. Seperti kita cinta, suatu kewajiban cinta kepada Nabi Muhammad.
Tapi yang kita harapkan Nabi Muhammad cinta dengan kita, itu yang kita harapkan, ikhwan. Kalau kita cinta, Nabi Muhammad gak cinta, mayanfa, nggak ada artinya, nggak ada gunanya, ikhwan. Dan ini anak selalu duduk di sop yang paling depan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Setiap disuruh Rasulullah SAW, cepat dia kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Secepat mungkin dia. Apa maksudnya untuk secepat mungkin? Tidak ingin jauh-jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, maaf sedikit urun ringkas ini kisah. Suatu ketika ini anak disuruh oleh Rasulullah SAW tidak ada kembali selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari tidak kembali ini anak. Dengan izin Allah Ta'ala, Nabi Muhammad dikasih bisyarah untuk memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabatnya untuk mengambil anak di antara di satu bukit. Dibawa lagi ini anak, setelah ketemu dibawa paksa oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sampaikan untuk sampai Nabi Muhammad. Sebelum sampai kepada Nabi Muhammad, ini anak kering selama 3 hari, ikhwan. Dikisahkan selama 3 hari ini anak tidak pernah makan, cuma minum 1 gelas air susu dari kambing aja. Jadi dia pagi petang hari mendatangi pengembala kambing, minta air susu kambing, minum, secepat mungkin kembali lagi ke bukit. Apa yang dia lakukan? Dia merasa ketakutan kepada Allah Ta'ala. Setelah kering ditaruh di rumahnya, kembali Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sudah ulun ketemukan tapi dalam keadaan garing, ulun taruh di rumahnya Rasulullah. Apa perlu harus kembali kepada pian Rasulullah? Kada, ulun yang datang. Lihat akhlak Nabi, ikhwan. Lihat penghormatan Nabi dengan umatnya, ikhwan. Maka Rasulullah SAW datang kepada rumah anak. Sampai di rumah anak ini yang tadinya selalu disop pedang, tidak pernah mengedipkan mata, selalu mencangang, memandang Nabi Muhammad SAW dengan nikmatnya dia. Memang ikhwan, kita memang belum pernah memandang Nabi Muhammad SAW. Tapi insya Allah hati kita sudah memandang kepada Nabi Muhammad SAW dan kita dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Satu kali kita memandang, selama-lamanya kita rindu dengan Nabi Muhammad dan ingin memandang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diizinkan nanti memandang Nabi Muhammad. Rasulullah SAW datang ke rumah ini anak. Begitu Rasulullah datang, dia nggak berani memandang Nabi Muhammad SAW. Waktu dia kuring, diangkat kepalanya, ditaruh paha Nabi Muhammad SAW, turun dia kepalanya. Sampai 3 kali mengatakan, ya Rasulullah, kepala ulun ini penuh dengan kotoran ya Rasulullah. Kepala ulun ini najis ya Rasulullah, dengan paha yang suci. Ulun nggak pantas tidur di atas paha pian ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang terjadi? Maka ini anak berkisah, ya Rasulullah, waktu pian menyuruh ulun bergegas cari jalan secepat mungkin supaya ulun sampai ke tujuan dan secepat mungkin ulun kembali ya Rasulullah. Tapi waktu ulun berjalan di tengah perjalanan ya Rasulullah, ulun berjalan ada angin deras menerpa satu rumah dan rumah itu terbuka pintunya ya Rasulullah. Setelah pintu rumah itu terbuka ya Rasulullah, dan di dalam rumah itu ada satu kelambu, terbuka juga itu kelambu dan terpa oleh angin itu ya Rasulullah. Tanpa sengaja ulun ya Rasulullah, ulun melihat ke rumah yang terbuka tadi itu, maaf ya Rasulullah, di balik kelambu itu ada seorang perempuan yang terbuka auratnya ya Rasulullah. Secara tidak langsung ulun melihat aurat itu perempuan ya Rasulullah, maka ulun menjadikan satu ketakutan, gak ada lagi yang ulun takutkan, ulun gak bisa memandang pian lagi ya Rasulullah. Allah akan melaknat aku dengan aku karena aku memandang aurat seorang perempuan yang bukan mahramku ya Rasulullah. Tertawa ya Rasulullah. Senyum Rasulullah SAW melihat ini anak. Kenapa? Pengakuan yang tulus ini anak. Kenapa? Mahabbahnya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, ikhwan. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang hendak kau minta? Maka katakan, ya Rasulullah, 2 yang ulun harapkan ya Rasulullah. Yang pertama, ulun di dunia wal akhirah tidak ingin jauh dengan pian ya Rasulullah. Dan yang kedua ya Rasulullah, doakan ulun kepada Allah Ta'ala yang tadinya ulun tanpa sengaja melihat aurat perempuan itu ya Rasulullah, ulun diampuni oleh Allah Ta'ala. Dikisahkan ini anak gak pernah lihat maksiat saudara, tidak pernah melihat aurat yang bukan mahramnya, dan anak ini pun selalu taat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kali memandang yang tanpa sengaja dia menunjukkan satu ketakutan yang luar biasa. Maka terdiam sejenak Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, kedua-duanya Allah sudah mengabulkan.
Setelah itu anak itu diangkat kepala, taruh di paha Nabi, terdiam ini anak. Tidak lama mengatakan, ya Rasulullah, di jari-jari ulun ini ada satu binatang yang berjalan ya Rasulullah. Ini ulun merasakan selalu berjalan, terus berjalan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, setumat lagi, sebentar lagi kamu akan kembali kepada rahmat Allah Ta'ala. Kembali ke rahmatnya Allah Ta'ala. Maka ikuti aku, dibimbing oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat, diawali dia lahir dengan la ilaha illallah, diakhiri dengan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Setiap umatku di akhir umurnya dia mengucapkan la ilaha illallah, itu dengan Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah ma fi hisab, dimasukkan surga tanpa dihisab. Sedangkan ini anak dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan dalam bimbingan ini tadi aja, mulai mensolatkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan waktu anak ini sebelum turun ke liang lahat, Nabi Muhammad SAW lebih turun di liang lahat, menghadang anak dari atas, diturunkan. Mulia enggak ini anak, ikhwan? Sangat mulia. Sebab apa? Mahabbah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Bukan sekedar mahabbah aja, dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Allah dengan Nabi Muhammad ridho, Allah pun ridho dengan ini anak, di akhir umurnya jadi husnul khatimah. Dari kisah ini kita ambil satu ibrah, ambil satu pelajaran buat kita. Ini anak yang bermaksiat, perempuan bermaksiat, tanpa sengaja melihat aurat perempuan, itu ketakutannya luar biasa. Kif dengan kita. Gimana dengan kita? Berapa banyak kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Berapa banyak mulut kita memandang yang tidak manfaat, bahkan menjadikan Allah Ta'ala murka dengan kita? Berapa banyak mata kita memandang yang bukan yang bukan harus kita pandang? Berapa banyak telinga kita mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Berapa banyak tubuh kita yang selalu bermaksiat dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Kita tidak pernah memikirkan ini, ikhwan. Padahal nanti dari ujung rambut sampai ujung kaki, satu persatu ditanya oleh Allah Ta'ala. Rambut ditanyakan oleh Allah Ta'ala, mata kita ditanyai oleh Allah Ta'ala, hidung kita ditanyai oleh Allah Ta'ala, telinga kita ditanyai oleh Allah Ta'ala, tangan kita ditanyai oleh Allah Ta'ala, batis kita ditanyakan oleh Allah Ta'ala, seluruh tubuh kita, ilah mulut kita yang ditutup, tidak bisa bicara, ikhwan. Kalau semuanya bersaksi kepada Allah Ta'ala, selalu yang dibuat maksiat dan maksiat, kif kita nanti di hadapan Allah. Kayak apa kita nanti di hadapan Allah? Kita sakit gigi aja sudah tidak mampu, bahkan mungkin batal puasa kita. Mungkin kita tinggalkan itu sholat. Sakit gigi aja. Kif dengan azab Allah Ta'ala. Sangat pedih, ikhwan. Kita nggak mikirkan itu kah? Atau kita nggak mikirkan nanti supaya kita dapat syafaat Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan pada sahabatnya, bantu aku untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita selalu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan pada sahabatnya, aku rindu dengan kekasihku. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ulun yang dikatakan kekasih? Lah, siapa ya Rasulullah? Nanti di akhir zaman umatku yang tidak pernah memandang aku, yang selalu ingat dengan aku, yang selalu ikuti tariqatku, selalu hidupkan sunnahku. Aku rindu dengan sahabatku, aku rindu dengan hambaku itu. Tidak ingin ke kalian dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau oleh itu, ayo kita bersihkan hati kita. Ayo kita langkahkan sebelum roh kita keluar dari jasad kita, ikhwan. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, ayo kita melakukan taubatan nasuha. Ayo kita hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita siarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo kita ajak keluarga kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita dianjurkan, kadang-kadang di akhir zaman ini, anak-anak kita tidak diajarkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad, lebih dulu cinta untuk ilmu, cinta untuk gelar, cinta untuk kedudukan. Naudzubillah. Dan ini sudah terjadi. Bahkan ada satu anak datang untuk melamar seorang perempuan yang solihah, dia katakan untuk melakukan seorang, apa yang kau gawi? Sudah begawi apa? Punya apa? Bukan dikatakan di mana iman kamu, apa berapa juz kamu hafal, berapa banyak surat yang kamu hafal. Nggak ada sekarang, ikhwan. Kalau zaman bahari iya, kalau zaman sekarang yang ditanyakan kedudukan, sudah begawi di mana, apa titel kamu? Naudzubillah. Apakah ini dikatakan cinta dengan Nabi Muhammad? Lah, tidak, ikhwan. Ini bukan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, ayo kita ikhwani, kita duduk di majelis ini sudah dicintai Allah Ta'ala, supaya kita diampuni Allah Ta'ala, hadirkan kita di majelis ini, buka hati kita bujur-bujur, koreksi hati kita, mana yang kita kurang, mana yang harus kita perbaiki, mana harus kita tambahkan. Insya Allah
Kita kalau mau dengan ini sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan menjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Ayo kita raih ikhwan. Ayo kita pegang teguh tali agama Allah sebagaimana surat Al-Imran mengatakan waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah wala tafarraqu, jangan sampai bercerai-berai. Insyaallah kalau kita memegang ini semuanya, insya Allah kalau kita kembali di jalannya Allah Ta'ala, insya Allah kalau kita kembali dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, kita akan diselamatkan dan kita di akhir umur kita dengan mudah la ilaha illallah di golongan orang yang ahli husnul khatimah. Mudah-mudahan kita keluar dari satu majelis ini diampuni semua dosa-dosa kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan segala macam acara kita, urusan-urusan kita yang tadinya di satu persulitan dimudahkan, apapun yang jadi satu menghalangkan dilancarkan semuanya, dan mudah-mudahan kita jadikan orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai Rasulullah SAW, dan akhir umur kita jadikan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa inna min jubatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma 'alna dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma asturna bi sitrikal jamil ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Kami hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang hina ini, yang selalu bermaksiat ya Rabb. Kami yang selalu lalai dengan perintah Engkau, kami yang selalu mencampakkan dan memudahkan tanpa menghiraukan ajaran kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Mulai detik ini, waktu ini, di tempat ini, tambahkan keimanan kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami yang besar, yang kecil, yang nampak maupun tidak nampak ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Maafkan kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, tambahkan keimanannya ya Rabb. Ya Rabb, orang tua kami yang lagi garing sehat, yang kurang sehat, sehatkan jasmani rohaninya ya Rabb, dan panjangkan umurnya, tambahkan keimanannya ya Rabb. Ya Rabb, orang tua kami yang sudah mendahului kami, yang sekarang di alam barzah ya Rabb, kami tahu ya Rabb, orang tua kami bermaksiat pada Engkau. Kami tahu ya Rabb, orang tua kami lalai dengan perintah Engkau ya Rabb. Yang dia lakukan ini semua untuk demi kami, maka maafkan kesalahan orang tua kami semuanya ya Rabb. Jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Sayangi orang tua kami ya Rabb. Perlakukan sebagaimana melakukan kami di muka bumi dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan rahman rahimnya ya Rabb. Ya Rabb, jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Maafkan kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Rabb. Tahalukan di Jannatul Firdaus. Kumpulkan dengan kekasih Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Ya Rabb, anak-anak kami jadikan anak yang soleh wa solihah. Banyak di akhir zaman anak-anak sudah kecil sudah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, selamatkan anak-anak kami ya Rabb. Banyak anak-anak kecil sekarang sudah bisa bermain narkoba, selamatkan anak-anak kami ya Rabb. Ya Rabb, rumah tangga kami jadikan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah ya Rabb. Lindungi rumah tangga kami. Banyak satu perceraian bisa masalah duniawi, untuk maka selamatkan rumah tangga kami semua ini ya Rabb. Ya Rabb, saudara-saudara kami yang lagi bermaksiat ya Rabb, maafkan kesalahan saudara kami. Jangan Kau cabut rohnya sebelum dia taubatan nasuha ya Rabb. Beri kesadaran mereka ya Rabb. Beri hidayah saudara-saudara kami ya Rabb. Mudahkan semua urusannya ya Rabb. Ya Rabb, saudara-saudara kami yang hadir di majelis taklim ini, semuanya yang hadir di majelis taklim ini ya Rabb, mereka satu demi satu punya satu hajat, maka kabulkan hajat mereka, hajat di dunia wal akhirah. Mudahkan semua urusannya ya Rabb. Lancarkan semua urusannya ya Rabb. Gantikan tadi hartanya, pikirannya, tenaganya dengan melimpah berlipat-lipat ganda. Bisabab karena dia cinta dengan kekasih Nabi Muhammad. Bisabab dia cinta dengan Habibah Khadijatul Kubra ya Rabb. Bisabab dia cinta dengan ini warisan Nabi Muhammad, majelis taklim yang mulia ini ya Rabb. Ya Rabb, akhiri umur kami dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.